Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 29 April 2022 merupakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Yohanes Willy. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5, ayat 34 sampai ayat 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh, dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan
Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai dengan 15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur,
dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Memohon rahmat kerelaan untuk memberi diri. Renungan dibawakan oleh Yohanes Willy. Pada pekan Paskah kedua ini, gereja menampilkan pengajaran Yesus dalam hal kerelaan seorang anak untuk memberi. Anak yang disebut dalam Injil hari ini seperti seorang pahlawan saja, atau bisa juga disebut bintang kecil. Dia tidak terhitung di antara kira-kira 5.000 laki-laki yang ada saat itu. Tapi justru dari ransum dialah Yesus jadi bisa memberi makan seluruh himpunan orang yang ada kala itu. Kita tahu anak kecil dan kaum perempuan tidak terpandang dalam adat istiadat Yahudi pada zaman itu. Lihat saja apa yang si anak miliki. Hanya 5 roti jelai dan 2 ikan. Roti jelai sebenarnya roti untuk orang miskin. Jelai termasuk sejenis gandum yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan gandum, sehingga nilainya lebih rendah pula. 2 ikan itu layaknya hanya cukup untuk si anak. Tapi itu pun dapat memberi makan lebih daripada 5.000 orang yang sedang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus ketika itu. Andreas cepat berhitung dengan nalar. Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Katanya. Tetapi yang nampak kecil, sederhana, dan tak masuk hitungan itu, jika diberikan dengan tulus dan diberkati oleh Tuhan, justru mendatangkan manfaat dan kelimpahan bagi banyak orang. Itulah juga yang terjadi pada Santa Katarina dari Siena. Ia adalah anak bungsu dalam keluarga besar yang dikaruniai 25 anak. Ia lahir pada tahun 1347. Sejak kecil ia ingin menjadi biarawati. Dia sendiri menjadikan dirinya terlihat tidak menarik dengan memotong rambutnya yang panjang dan indah. Kekesalan orang tua yang menghukumnya dengan memberikan pekerjaan rumah tangga yang berat kepadanya, diterimanya dengan sikap pantang menyerah. Hingga akhirnya orang tuanya lah yang menyerah dan memperbolehkan Katarina menjadi anggota ordo ketiga Dominikan.
Sejak usia mudanya, Katarina menjalin relasi yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Dia menerima Yesus di dalam hatinya, sehingga kemudian Yesus berkenan menjadi pengantin sejatinya. Saat itu, gereja mengalami banyak masalah. Pertikaian terjadi di seluruh Italia. Di masa yang genting seperti itu, Katarina menerima anjuran Kristus dalam suatu penglihatan kepadanya untuk menyurati paus, raja-raja, dan para uskup serta para panglima guna memperbaiki keadaan masyarakat dan gereja. Ia bahkan meminta paus meninggalkan Perancis untuk kembali ke Roma memimpin gereja. Ia bertindak sebagai duta dari Allah yang menyelamatkan ancaman perpecahan ketika itu. Katarina tidak pernah lupa bahwa Yesus selalu ada di dalam hatinya. Melalui dia, Yesus memelihara orang sakit yang dirawatnya. Melalui dia pula, Yesus menghibur para tahanan yang dikunjunginya di penjara. Ia meninggal di usianya yang ke-33 pada tahun 1380. Ia telah melayani gereja dengan gagah berani sepanjang hidupnya yang relatif singkat itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya melihat kekurangan yang ada pada kita sehingga kita mengecilkan diri sendiri atau menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat sesuatu? Mari kita belajar dari anak kecil di dalam Injil hari ini yang melalui Andreas merelakan ransumnya dikonsumsi oleh orang banyak yang memperoleh berkat dari Yesus sendiri. Atau juga seperti Katarina muda yang merelakan diri menjadi pengantin Yesus untuk melaksanakan tugas perutusannya menyelamatkan gereja kudus Allah pada zamannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, melalui Yesus Putramu, Engkau mengajar kami untuk mempunyai kerelaan hati dalam hal memberi. Karena itulah yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Seperti anak dalam Injil hari ini yang merelakan makanannya untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan juga seperti Santa Katarina dari Siena yang merelakan dirinya menjadi duta perdamaian bagi gereja. Kiranya Engkau merahmati kami juga agar rela menjadi duta kasih-Mu dalam perziarahan gereja-Mu di masa kini. Sebab Engkaulah penyelenggara hidup kami bersama dengan Kristus yang bangkit mulia dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin.